Hai teman-teman, selamat datang di channel Bunda Yaya Kitchen. Hari ini saya membagikan resep bolu ketan hitam yang super lembut dan moist banget, nggak seret di tenggorokan. Gimana cara membuatnya? Langsung tonton videonya sampai habis dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah. Kemudian masukkan 4 butir telur. Di sini saya menggunakan telur dengan suhu ruang dan sebelumnya sudah dicuci ya. Kemudian masukkan 180 gram gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok makan SP. Nah, ini udah bisa langsung kita mixer aja menggunakan kecepatan yang tinggi. Di mixer hingga adonannya putih, kembang dan berjejak. Untuk durasi mixernya ini tergantung mixer masing-masing ya. Kalau saya di sini mixernya sekitar 8 menit. Nah, ini adonannya udah mulai mengembang dan udah mulai pucat, tapi di sini kita masih bisa lihat ya, ada gelembung-gelembung udara yang berada di adonan. Nah, ini nggak boleh, ini harus tetap terus di mixer sampai adonan atau gelembung-gelembung halusnya itu nggak ada. Jadi ini harus di mixer terus ya, sampai adonannya benar-benar halus tanpa gelembung-gelembung udara. Nah, ini adonannya udah halus, udah nggak ada gelembung-gelembung udara lagi. Adonannya juga udah kembang, putih pucat dan berjejak. Untuk memastikannya kita bisa angkat dan bentuk angka 8. Nah, dia tanpa terputus dan tidak langsung hilang ya angka 8-nya. Ini tandanya adonannya udah jadi. Kemudian masukkan 200 gram tepung ketan hitam dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Nah, di sini saya masukkannya dengan cara diayak. Tapi saya minta maaf karena saya lupa ngidupin kameranya waktu saya mengayak ya, teman-teman. Jadi nggak ada videonya. Kemudian masukkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk, dan ini saya mixer lagi menggunakan kecepatan yang paling rendah. Ini mixernya nggak usah lama-lama, mixer sekedar tercampur rata aja ya. Kemudian masukkan 100 ml minyak makan. Kita mixer lagi menggunakan kecepatan yang paling rendah, sekedar tercampur rata aja. Di sini saya mengaduk menggunakan spatula agar bisa mengaduknya sampai ke bawah.
karena kalau minyak itu dia rawan mengendap di bawah, jadi itu bisa bikin bolu kita bantet. Jadi aduknya dirasakan sampai ke bawah ya teman-teman, aduk balik benar-benar rata. Kemudian masukkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian kita aduk lagi hingga rata. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah. Aduk balik sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah diaduk hingga rata, kemudian ini udah bisa dimasukkan ke dalam loyang. Ini sebelumnya loyangnya udah saya olesi dengan margarin dan ditabur dengan sedikit tepung. Kemudian ini sedikit diratakan dan jangan lupa dihentak-hentakan sedikit untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan. Di sini saya langsung panggang aja. Kurang lebih 50 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Untuk suhunya ini disesuaikan dengan oven masing-masing aja ya. Nah, ini udah 50 menit, bolunya udah matang. Di sini kita boleh tes tusuk dulu. Saya mau tusuk dulu ya. Memastikan bolunya udah beneran mateng sampai dalam apa belum. Oke, ini udah mateng dan bisa kita keluarin. Tara, ini dia hasilnya. Alhamdulillah ya, permukaannya mulus banget, nggak ada bolu yang lengket di loyang. Dan ini matangnya juga sempurna. Bisa dilihat ya teman-teman, cantik banget hasilnya. Ini harus cobain di rumah, pokoknya mantul. Tuh nggak ada yang lengket di loyang. Ini saya mau potong dulu. Saya mau lihat tekstur bagian dalam bolu ketan hitamnya. Nah, ini dia tekstur bagian dalam bolu ketan hitamnya, kelihatan lembut banget. Pori-porinya juga rapat-rapat, halus banget. Nih, kelihatan ya teman-teman. Ini mau saya cobain dulu. Rasanya juga nggak seret di tenggorokan, manisnya juga pas. Nah teman-teman, ini wajib dicobain ya di rumah. Ini cuma pakai 4 telur aja udah bisa ngembang. Super lembut banget. Resep ini juga bisa dikukus ya. Tuh super lembut dan menul-menul. Pokoknya enak untuk teman minum teh, kopi, santai sore-sore. Nah, jangan lupa dicoba ya resepnya. Sekian resep dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe videonya. Dan bunyikan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat mencoba.